Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan yang baru. Semua itu karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan karena firman Tuhan kembali menyapa kita dan memberikan kekuatan kepada kita. Mari dengan iman kita katakan, ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita akan disapa lagi oleh kebenaran firman Tuhan, dan kita akan membaca firman Tuhan dari Yakobus pasal 3 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, lidah kita ini memiliki kekuatan yang luar biasa di dalam mengendalikan kehidupan kita. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan sendiri menciptakan alam semesta ini dengan firman Tuhan, dengan kata-kata Tuhan. Dan kita ini manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Dan dari semua makhluk hidup yang ada di dunia ini, maka hanya manusia yang dapat berkomunikasi. Hanya kata-kata manusia yang bisa mempengaruhi manusia yang lain, bahkan mempengaruhi alam semesta ini. Karena itu dikatakan bahwa lidah manusia memiliki kekuatan yang besar. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, lidah kita ini bisa mengucapkan kutuk, namun bisa juga mengucapkan berkat. Dan ada ungkapan yang mengatakan bahwa perkataan kita adalah seperti sebuah doa yang dinaikkan kepada Tuhan. Apa yang kita perkatakan itu yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan kata-kata kita itu keluar dari hati kita. Kalau perbendaharaan hati kita itu jahat, maka kata-kata jahat yang akan keluar dari bibir dan mulut kita. Tetapi kalau perbendaharaan hati kita itu baik, maka baik juga yang akan keluar dari bibir dan mulut kita. Namun kita pernah mungkin berpikir, mengapa ada orang yang jahat tetapi bisa mengeluarkan kata-kata yang baik. Nah, orang itu adalah orang yang munafik, dan Tuhan membenci orang yang munafik. Bapak Ibu Saudara, iblis tahu bahwa kata-kata kita itu memiliki kuasa yang besar, bahkan bisa menghancurkan kerajaan iblis. Ketika Tuhan Yesus menengking iblis, maka dia
menengking iblis itu dengan firman Tuhan. Dan iblis tahu manusia dikaruniakan kemampuan untuk mengucapkan firman Tuhan. Karena itu iblis melakukan tipu muslihat dengan segala macam cara. Dia menghalangi manusia untuk mengucapkan kata-kata berkat. Bapak Ibu Saudara, iblis membangun sakit hati, dendam, dan benci sehingga manusia terhalang untuk mengucapkan kata-kata berkat, terutama kepada orang-orang yang menyakiti hatinya. Karena itu, iblis selalu mengingatkan sakit hati itu ketika kita melihat orang itu. Namun Tuhan Yesus berkata, doakanlah musuhmu dan berkati dia. Karena apa? Ketika kita mendoakan orang itu, ketika kita melepaskan berkat untuk orang itu, maka sakit hati akan terlepas dari diri kita. Dendam itu akan pergi dari diri kita. Dan ketika kita melepaskan berkat untuk orang itu, maka berkat yang kita lepaskan itu akan kembali memberkati kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita ambil komitmen di hadapan Tuhan. Mari kita mulai ucapkan berkat mulai dari saat ini. Jangan biarkan iblis mencuri berkat-berkat kita dengan mengikuti dia, menyimpan dendam dan sakit hati. Lepaskanlah semua itu dan ucapkanlah berkat. Ucapkan berkat, ucapan berkat, dan ucapkan berkat. Dan lihat berkat Tuhan berlimpah atas kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk nasihat firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa lidah kami ini Tuhan yang mengucapkan kata-kata itu memiliki kuasa yang sangat besar Tuhan untuk membangun ataupun untuk meruntuhkan. Dan hari ini kami memilih untuk membangun Tuhan. Kami mau mengucapkan kata-kata berkat melalui bibir, lidah, dan mulut kami Tuhan. Kami mau mengampuni, kami mau memberkati karena kami mau melihat bagaimana berkat Tuhan tercurah atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sertai, berkati, bimbing kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami boleh lagi berjalan bersama dengan Tuhan. Buat berhasil segala sesuatu yang kami lakukan di dalam Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hidup di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Ucapkan berkat dan terima berkat Tuhan. Puji Tuhan.